Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya kemarin di CIM ya Pak ya? Guru-guru apa namanya? PPG ya, sertifikasi guru. Alhamdulillah segala nikmat sudah Allah berikan, sudah mampu kita syukuri dengan baik Pak ya. Ya sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, hari ini adalah hari di mana kita akan melakukan percakapan sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Supervisi di kelas, yang mana tujuan kita hari ini adalah untuk membahas hal-hal yang akan kita kembangkan ketika nanti Bapak memberikan pembelajaran di kelas yang akan saya supervisi nanti. Karena pada dasarnya supervisi itu dilakukan untuk melakukan pengembangan diri seorang guru, gitu ya Pak ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih karena Bapak bersedia untuk menjadi role model saya untuk memenuhi tugas saya di modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademis dengan menggunakan metode coaching. Ini Bapak pernah dengar ya Pak ketika melakukan ini kemarin, PPG kemarin, tadi coaching. Ya, coaching itu pembicaraan antara dua orang. Ya, saya sebagai Bapak coachnya, sebagai coachnya akan menjadi pengamat Bapak ketika melakukan supervisi di kelas. Kira-kira sampai di sini ada yang mau Bapak sampaikan? Silakan dulu. Sementara langsung saja ya Pak ya. Bapak mengampu mata pelajaran apa untuk dikembangkan di kelas nanti? IPS. Kelas berapa kira-kira Pak? Kelas 9. Kelas 9. Saya catat ya Pak di matematika ya Pak ya. Nah, waktu percakapan kita ini lebih dan kurang hanya 20 menit paling lama lah Pak. Kalau nanti kira-kira lewat, Bapak bisa mengingatkan saja. Mata pelajaran IPS. Hari apa kira-kira akan melakukan ini nanti Pak? Supervisi di kelas? Kalau jadwal ngajarnya hari Jumat dan Rabu. Jadi kita pilih hari yang mana? Terserah Ibu. Oke, kalau kita pilihnya hari Rabu bagaimana? Oke, siap. Hari Rabu kira-kira tanggal 15. 15 Februari. Insyaallah semoga Allah berikan kita kesempatan sama-sama belajar ya Pak. Gelar Bapak SE ya Pak? SEGR benar Pak? Sudah bertambah sekarang ini, luar biasa. Nah baik Pak, pada pembicaraan saat ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti ketika di kelas, nanti supervisi kelas 9 ya Pak, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi apa nih? Tujuannya nanti kita akan menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi dan wheel of name. Nanti di sini dengan judul materinya kalau nggak salah itu Indonesia di masa kemerdekaan. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Mampu menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oh, mereka dikasih tadi ya? Problem based learning. Dengan metode diskusi dan wheel of names. Based learning. Apa singkatannya kemarin itu? Ini pembelajaran berbasis masalah. PBL berbasis masalah ya. Ini tujuannya Pak ya. Jadi dari kegiatan pembelajaran dengan metode PBL ini Bapak mengharapkan anak mampu mempresentasikan dari hasil diskusi mereka ya Pak ya. Oke, jadi itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian tujuannya kita sudah tahu. Kira-kira ini untuk melakukan mencapai tujuan itu metode atau
eh, hal-hal apa yang sudah Bapak persiapkan? Untuk mempersiapkan yang agar bisa mencapai tujuan tersebut, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi kan sekarang ini zamannya gadget. Iya betul. Jadi nanti biar diskusinya lebih hidup, nanti kita menggunakan aplikasi yang bernama Wheel of Man. Melalui aplikasi, jadi mereka baca lewat aplikasi dan apa ya? Enggak, nanti untuk presentasi mereka akan dipilih secara acak menggunakan aplikasi tersebut. Jadi yang dipilih itu bukan jadi siapa nama yang keluar, nanti dia yang tampil untuk presentasi. Seperti sistem arisan itu. Iya. Jadi kan kalau seperti biasa kan anak-anak nanti banyak yang takut ngomong, akhirnya disuruh temannya yang pintar aja ngomong. Ini aja gitu. Jadi kalau pakai Wheel of Man, nanti siapa yang namanya keluar berarti dia mau tidak mau harus maju, harus tampil. Berarti yang Bapak inginkan itu adalah mereka siap. Persiapan. Tapi semua anggota kelompok itu dia udah siap dengan materi. Oke. Jadi dengan mempersiapkan diri, jadi anak-anak itu diberi materi terlebih dahulu atau bagaimana? Ya kan diberi materi, kemudian mereka harus mempelajarinya bersama dengan kelompok, kemudian apa hasilnya itulah yang nanti akan mereka presentasikan. Jadi materi itu nanti Bapak ceramah dulu melalui slideshow ya, melalui PPT, materi lewat PPT dijelaskan ya Pak ya. Ya, untuk sekarang kan namanya pendidikan sekarang istilah itu kan berbasis kepada siswa. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan kulit luarnya saja, nanti mereka akan mempelajari sendiri apa yang mereka butuhkan untuk akan mereka presentasikan nanti. Mereka ada buku paket kan? Nah, insya Allah ada, nanti kan yang nggak ada juga ya, untuk memperkaya informasi mereka diberi bahan. Nanti Bapak sudah mempersiapkan bahan ya, bahan ajar yang di print atau bagaimana nanti? Buku cetak, kemudian mereka juga boleh menggunakan mencari tambahan info melalui Google. Melalui Google karena mereka bawa HP kan? Cari info tambahan ya. Nah, berarti ada beberapa hal yang sudah Bapak siapkan untuk mendukung pencapaian tujuan tadi ya Pak. Di materi sudah disiapkan berupa PPT juga, kemudian Bapak akan menjelaskan kulit-kulit luarnya, nanti anak disuruh dalam diskusi untuk lebih memahaminya, dan bahan ajar berupa buku cetak satu, kemudian anak diberikan kesempatan untuk bawa HP biar bisa mencari informasi tambahan, gitu ya Pak? Oke, siap. Nah, nanti ini kita akan lihat nanti perkembangannya di kelas. Kemudian area pengembangan apa yang tidak dicapai Pak? Dari proses itu, Bapak ingin mengembangkan apa? Khususnya untuk diri Bapak sendiri pada saat itu. Untuk diri saya sendiri berarti saya harus karena sekarang kan udah zamannya 4.0. Apa itu 4.0 Pak? Sekarang kan istilahnya kecakapan guru abad 21. Jadi kan sebagai guru kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kita nggak bisa lagi bilang, saya nggak tahu pakai ini, saya nggak tahu pakai itu. Jadi kita jangan sampai kita dalam teknologi itu ketinggalan dari murid. Berarti Bapak nanti itu kira-kira di kelas nanti itu apa yang bisa saya lihat dari area pengembangan diri nanti Pak? Yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan diri sehingga tetap update dengan zamannya 4.0 sekarang ini gitu? Jadi nanti kan akan menggunakan InFocus, jadi kan materinya kita menggunakan Canva, ditampilkan di dinding. Nah, kemudian ada pretest dan post-test, kita nggak menggunakan kertas lagi, tapi kita menggunakan sistem quizzes. Jadi soalnya diberikan lewat quizzes. Jadi dengan menggunakan quizzes juga siswa kita nggak perlu keluarin kertas, jadi kan kita juga membantu dalam menghijaukan dunia. Jadi kita nggak penebangan pohon untuk buat kertas jadinya kan bisa berkurang. Oke, jadi nanti itu Bapak lebih ke pengembangan diri terhadap penguasaan teknologi ya Pak ya? Kemudian kan menggunakan quizzes. Dengan keuntungan kita menggunakan quizzes, pertama kan kita nggak pakai kertas. Nah, yang kedua kita juga nggak perlu sebagai guru nggak perlu capek-capek memeriksa lembar jawaban siswa satu-satu, karena nanti
secara real time saat siswa benar atau salah dalam Langsung terbaca. menjawab itu langsung dia ada urutannya. Jadi misalnya si A, si B, si C, nanti misalnya si B jawabannya dia nomor 2 misalnya. Karena jawaban dia salah, berarti nomor urutannya udah turun. Si C misalnya jawabannya benar, berarti naik dia mengungguli urutan si B. Ini udah sering diterapkan di kelas. Baru beberapa kali. Kayaknya bagus sih untuk semua kelas FPR. Berarti di HP anak nanti itu harus ada download quizzes atau mereka boleh buka link yang lewat Google atau gimana? Kalau quizzes nanti kan soalnya kan saya sebagai guru yang buat. Kemudian nanti soal udah selesai, nanti kita bagikan linknya ke grup kelas tersebut. Berarti mereka nggak perlu download aplikasinya kan? Cukup klik link. Link di Google nggak bisa ya? Link itu kan link quizzesnya kan nanti ada anak di siswa kan ada grup kelompok sekolah kelasnya. Ya kan kelas 9. Jadi nanti linknya saya bagikan di grup kelas 9. Dan berarti kan semua siswa itu kan dia udah jadi anggota grup. Mereka tinggal klik link, jadi mereka udah langsung bergabung dalam dalam soal quiz. Meskipun di HP mereka nggak ada aplikasi itu. Ya nggak perlu aplikasinya, perlu di-download. Baik. Sudah, ini area pengembangannya nanti saya akan melihat kecakapan Bapak dalam menggunakan teknologi ya Pak ya, teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih efektif dan lebih disenangi oleh anak gitu ya Pak. Nah, strategi yang disiapkan apa kira-kira Pak? Strateginya, jadi yang pertama kan harus sebelum memulai itu kan harus siap. Yang pertama berarti harus siap mental dulu untuk tampil, apalagi nanti mau dilihat oleh ibu supervisi. Berarti harus tampilnya yang jelas mempersiapkan diri, siap Menguasai mental, bahan setidaknya Pak. Ini menguasai bahan ya Pak ya. Anggap saja nanti kita sama-sama latihan. Makan berbeda saat kita ngajar sendiri sama ada yang melihat di belakang. Nanti kan agak beda. Jadi biar fokus nanti itu Bapak mentalnya harus siap, kemudian kuasai bahan. Itu strategi ya Pak ya. Saat PPL dulu juga biarpun dosennya nggak ada di tempat, tapi mereka melihat melalui Zoom. Oke, untuk ini strategi sudah, areanya sudah, jadi saya bacakan ya Pak, ini dokumen kita untuk kegiatan nanti. Fokus area pengembangan yang ingin saya lihat itu adalah di mana kecakapan Bapak nanti dalam melaksanakan RPP khususnya ya Pak ya. Jadi saya nanti itu dapat peringan RPP, dengan RPP juga nanti saya akan melihat kesesuaian dari strategi atau dari cara penyampaian yang ada di RPP dengan yang Bapak terapkan di kelas. Tapi fokus pengembangan yang Bapak lihat itu adalah dari Bapak menggunakan teknologi. Itu saja dulu ya Pak ya. Tapi satu itu yang kita bahas, yang akan saya lihat nanti. Jadi saya fokusnya ke sana, yang lainnya nanti saya serahkan kepada Bapak untuk pengembangannya. Saya fokus hanya di ini nanti Pak, di penggunaan teknologi itu saja. Karena sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, area pengembangan diri yang Bapak ingin dapatkan adalah penguasaan teknologi di abad 21, zamannya 4.0 ya Pak ya. Bahasa baru ini. Masya Allah. Kecakapan guru abad 21. Kecakapan guru abad 21, berarti harus update teknologi atau apa namanya tadi itu. Oke baik. Nah, catatan khusus saya pada pembicaraan kita hari ini, saya melihat Bapak sudah mempersiapkan diri untuk melakukan ini, baik itu berupa RPP. Saya kira Bapak sudah juga mempersiapkan PPT-nya. Semoga nanti di kelas kita bisa menjalankan tugas kita dan saya bisa belajar juga dari Bapak nanti. Jadikan saja ini kita berusaha untuk menjadi yang guru yang bisa memberikan kebaikan untuk anak-anak ya. Baik, itu pembicaraan kita hari ini Pak. Kira-kira ada yang ditanyakan atau seperti apa? Untuk saat ini cukup dulu, nanti kalau ada yang ditanyakan lewat WA. Iya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Semoga perencanaan kita hari ini bisa kita mampu kita laksanakan di hari Rabu, insya Allah hari Rabu tanggal berapa tadi? Tanggal 15 Februari di kelas 9 pelajaran IPS. Tema kita tadi tentang apa? Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia pada masa kemerdekaan, insya Allah. Baik, kita cukupkan ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di hari Rabu, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Waalaikumsalam.
luar biasa. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, silakan ditengok dulu di bawahnya apa ada sampah. Kalau ada silakan dibuang keluar. Agar ilmu apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita, dan ada baiknya kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua. Stand up, please. Ready. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin. IPS itu cenderung banyak hafalannya. Kalau matematik kan banyak rumus-rumusnya. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa bikin kamu semangat atau termotivasi untuk belajar IPS? Ada yang suka pelajaran IPS nggak? Nah, kenapa kamu suka pelajaran IPS? Nyatat katanya. Apa lagi? Nah, kita bisa mengetahui apa saja terjadi di masa lampau. Nah, apa lagi? Nah, kemudian kan dalam IPS apa cuma sejarah aja pelajarannya? Nah, ada pelajaran ekonomi. Jadi kamu bisa tahu apa yang terjadi saat ini itu apa penyebabnya. Misalnya lagi ada inflasi atau barang yang susah didapatkan. Nah, kamu dengan belajar IPS kamu bisa tahu oh ternyata ini penyebabnya, harga-harga naik atau barang-barang susah untuk didapatkan. Nah, ini penyebabnya. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita bersama menyanyikan lagu Belajar Pancasila.
gimana kira-kira hasil kamu lihat yang di tadi? Siswa melakukan relaksasi. Tahap kawan ini. Oke. Nah, jadi kan awalnya tadi kan diambil rumuskan kemerdekaan, puasa dan itu apa yang dia tadi dengan teman di sebelahnya. Jadi antara datang Belanda dia mau apa Belanda datang lagi setelah kita merdeka? Kamu dapat memilih posisi duduk yang nyaman. Kamu bisa menyandar atau tidak menyandar. Dia mau menjajah kita lagi. Berarti di sini Belanda mengakui apa tidak Indonesia merdeka dengan instruksi dari Bapak? Tidak mengakui. Ada tidak diakui berarti dia datang lagi dia pelan-pelan kita berarti sebelum kita merdeka mengumumkan kemerdekaan siapa yang menjajah Indonesia? Tarik nafas dari Jepang. Jadi karena sesuatu dan lain hal Belanda tersingkir masuk Jepang menjajah kita. Nah, kemudian Indonesia mengumumkan kemerdekaan. Belanda tidak terima kalau anggapan Belanda Indonesia itu masih wilayah jajahannya, makanya dia datang lagi ke Indonesia. Karena kemerdekaan Indonesia. Jadi silakan kamu sampaikan suara-suara bukunya atau dilihat di HP-nya juga. Bukunya silakan. Dibaca, tadi suruh tulis. Kamu baca buku ceritanya atau kamu cari informasi. Sebentar. Melakukan perlawanan, kemudian harus kemerdekaan itu harus diapakan? Harus diperjuangkan, dipertahankan. Nah, kemudian apa cara yang ditempuh bangsa Indonesia apabila menghadapi serbuan Belanda dengan cara perjuangan? Perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan fisik berarti dia bertempur menggunakan apa? Menggunakan pistol, pakai bambu runcing dan sebagainya. Nah, kemudian ada perjuangan diplomasi. Diplomasi apa maksudnya? Nah, diplomasi apa maksudnya? Sekarang kita akan berlatih untuk belum pernah dengar kata diplomasi. Hal-hal yang positif di dalam diri Sekarang baru ingat semua hal-hal yang positif yang sudah kamu lakukan. Nah, berarti kan termasuk dia perjuangan nafasnya secara perlahan berdiplomasi. Perlahan. Sekarang Bapak akan membacakan pernyataan atau perjanjian akan membayangkan atau memvisualisasikannya di dalam pikiran. Saya 190 sampai 200. Saya saya memiliki kendali atas tubuh saya. Saya layak hidup saya memiliki semua sifat baik. Silakan kembali jadi yang kelompok yang mendapat predikat kelompok aktif adalah tarik lagi kelompok yang aktif, kelompok silakan dibuka lagi matanya. Gimana rasanya? Kita baikkan kelompok aktif, kelompok 5. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Diskusi tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial. Nah, kemudian ada metode yang kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini kan model pembelajaran PBL atau problem
based learning kelompok 3. Nanti tujuannya kamu mampu membuat yang berkesan selama dengan baik, pelaksanaan diskusi selalu ketawa. Ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan. Ini ada cetak, ada fokusnya. Nanti hasil diskusinya silakan ditawarkan. Ada aplikasi Google Form. Nah, gimana kira-kira hasil kamu lihat video tadi? Nah, sekarang untuk menggali ilmu pengetahuan kamu tentang apa yang akan kita pelajari, kita akan mengadakan pretest. Jadi kan awalnya sudah linknya sudah Bapak bagi. Nah, silakan. Setelah itu apa yang terjadi? Buka. Nah, datang Belanda, dia mau apa Belanda datang lagi? Nah, urutan ketiganya banyak orangnya karena jawabannya sama. Ada juga Sena mau menjajah kita lagi, berarti di sini Belanda mengakui apa tidak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945? Tidak mengakui. Ada Reykjavik, berarti dia datang lagi yang 4 dengan terus. Nah, berarti sebelum kita merdeka siapa yang jadi Indonesia? Nah, ini lain hal kita Belanda memberitahu kita apa yang akan kita pelajari Indonesia. Jadi mau betul berapa? Belanda tidak banyak salahnya itu. Belanda Indonesia itu masih wilayah yang memang awalnya belum tahu pra kemerdekaan Indonesia. Jadi silakan kamu buka bukunya atau dilihat di HP-nya di Google. Waktunya 4 menit, silakan. Dibaca, bukan suruh tulis. Kamu baca buku ceritanya atau kamu cari informasi. Apa yang dilakukan? Lakukan perlawanan, kemudian harus kemerdekaan itu harus diapakan? Harus diperjuangkan, dipertahankan. Nah, kemudian apa cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk menghadapi serbuan Belanda ini? Cara perjuangan, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik berarti dia bertempur menggunakan apa? Menggunakan pistol, pakai bambu runcing dan sebagainya. Nah, kemudian ada perjuangan diplomasi. Diplomasi apa maksudnya? Nah, diplomasi apa maksudnya? HP-nya di kamu udah tahu tadi kan apa aja kejadian yang terjadi masa kemerdekaan. Saya awalnya dibentuknya kelompok 3. Nah, dibentuk BPUPKI. Apa alasan ikutnya BPUPKI? dan mempersiapkan kemerdekaan. Nanti hasil diskusinya silakan awal ketentunya BPUPKI apa? Apa dasarnya dikasihkan? Karena apa? Abaikan suara-suara lain selain dari suara Bapak. Akan bagian kelompok 1 tadi. Jika hanya mendengarkan suara Bapak. Apa alasan bentuknya BPUPKI tadi? Melakukan kita merumuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Nah, kawan. Sekarang Bapak mulai nah, berarti tadi waktu 20 menit juga ada waktu 10 menit untuk membaca dan dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, masih juga bingung banyak mana yang mau dibaca.
Nah, jadi kan tadi awalnya Jepang kan kalah dalam perang. Nah, dalam perang dunia dia tidak dapat berganti jadi Indonesia mau dimerdekakan. Nah, yang jadinya meyakinkan baru dibentuk BPUPKI. Karena kamu ingat-ingat semua hal itu awalnya sudah kamu lakukan. Nah, jadi kelompok 1 tadi dia nggak ada persiapan sama sekali, waktu yang dikasih untuk mempelajari materi dan dimanfaatkan. Jadinya sampai sekarang masih akan meyakinkan apa yang mau dibaca. Dan kamu akan membayar sekarang kamu meninggal hanya siapa Tuhanmu? Kita yang itu kira-kira nanti. Paling banyak yang kita nyebarkan kita. Saya siswa. Oke, sekarang kita lakukan dengan mengisi evaluasi secara mandiri. Memiliki kendali atas tubuh saya. Saya unik. Saya layak untuk dihormati. Saya memiliki semua sifat-sifat baik. Silakan kembali ditarik nafasnya perlahan. Tarik nafasnya perlahan. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Ditahan 1, 2, 3. Hembuskan. Nah, sekarang kamu bisa melakukan beberapa gerakan ringan untuk merilekskan tubuhmu. Bisa dengan cara menepal dan membuka jemari tangannya. Tarik nafas lagi perlahan. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Selesai. Oke, silakan dibuka lagi matanya. Oke, gimana rasanya? Sudah baik kan? Dan hasil diskusi tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia di masa kemerdekaan. Nah, jadi metode yang kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dengan nanti tujuannya kamu mampu membuat atau menulis laporan tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial di masa kemerdekaan secara dengan baik. Nah, ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi ada buku cetak, ada laptop dengan infokusnya juga ada. Nah, nanti kamu ada aplikasi Quizzes, Wheel of Name, dan Google Form. Nah, sekarang untuk menggali ilmu pengetahuan kamu tentang apa yang akan kita pelajari, kita akan mengadakan pretest. Nah, pretest tadi linknya sudah Bapak bagi ya. Nah, silakan dibuka. Banyak orang yang jawabannya sama dulu. Ada kuahnya angsi, ada juga seragi. Intan Chance, ada sangat. Lupa. Nomor 3 Abdul Fauzan. Selanjutnya kita mengadakan
Ice breaking, yel-yel kita, tepuk semangat. Masih ingat tuh gerakannya kan? Oke. Tepuk semangat. Ada cinta, di lesanku, ada doa, di tanganku, ada karya. Semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, karena ini bukan soal ujian, makanya nggak dikasih nilai. Kalau dikasih nilai, nanti jawaban kamu kan beda-beda. Jadi ada yang dapat nilai dan nggak dapat nilai. Nah, ini siapa yang bikin kamu nanya? Nanti besok Reji kita kasih nggak lulus, nanti kan dia datang sama orang tuanya nanya, kenapa anak kami nggak diluluskan? Kamu tinggal jawab, kamu nanya. Kamu nanya. Adanya besok dibedakan antara kamu sebagai anak, sebagai siswa sama sebagai orang biasa. Nah, jadi yang kamu nanya itu biasanya bukan anak sekolah. Masa jawaban anak sekolah kamu nanya. Jadi kamu dibikin kan kelas, dibikin kan lulus, tadi dibilang bulan kamu nanya, kalau kamu protes gimana? Apa rasanya? Kamu udah masuk SMA, udah masuk UMAN, masuk SMK, kamu nggak lulus diri, ya? Nangis kuling-kuling, lapor sama Pak Kades, ya nanti Pak Kades datang sini ya dibilang juga kamu nanya. Nah, itu jawabannya. HP digunakan sesuai dengan perintah. Nah, sekarang bagian penutupnya. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, nah apa yang sudah kamu peroleh dari yang kita pelajari hari ini, apa aja yang sudah kamu dapatkan? Nah, apa yang sudah kamu dapatkan selama kita belajar hari ini? Perjuangan kamu sampai ke